Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Bapak Tarik Yazid, dalam mata kuliah Client Handling ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan kita kali ini adalah pertemuan minggu ke-10, di mana saya akan membahas atau menjelaskan terkait Client Handling secara umum, secara general ya. Nah, untuk beberapa minggu lalu saya sudah menjelaskan terkait pelayanan prima, lalu komplain pelanggan dan kepuasan pelanggan ya. Baik, materi client handling secara umum atau general ini di mana merupakan pertemuan ke-10 ya. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di mana client handling kita ketahui bahwa bagaimana kita melakukan hubungan baik ya dengan klien, bagaimana cara kita memanage klien ketika ada hubungan kerjasama di sana. Nah, dari hubungan baik antara kita dengan klien atau perusahaan dengan klien, itu juga harus ada istilahnya hitam di atas putih ya. Ada beberapa poin-poin yang kita tuangkan di dalam bentuk dokumen ya, dokumen kontrak ya. Ini kalau kita lihat di sini semua bermula dari kontrak. Ya, ini dokumen paling penting. Kita harus mengkomunikasikannya, lalu kita membicarakannya dengan klien secara terbuka ya. Apa saja layanan-layanan yang akan kita berikan dan yang akan mereka dapatkan ya, klien dapatkan. Nah, ketika kita sudah juga menjelaskan bagaimana secara terbuka tadi layanan yang akan klien dapatkan, lalu berapa lama durasi kerjasamanya ya. Seperti misalkan ada namanya letter of understanding atau MOU atau MOA gitu ya. Itu juga kita tuliskan berapa lama durasi kerjasama. Di mana di sini poin pentingnya ketika kita melakukan pekerjaan yang diberikan oleh klien itu kita bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Lalu berapa biayanya ya, berapa biaya yang akan klien harus bayarkan ya terkait tadi ya kerjasamanya, lalu tadi juga durasinya berapa lama dan layanan yang akan klien dapatkan. Nah, di sini juga memang dari bentuk kontrak ini ya kita harus poin pentingnya di sini harus terbuka ya. Terbuka, jangan sampai kita merasa tidak enak ya saat ngobrolin kontrak ini. Ketika kita membicarakan kontrak kepada klien, kita ada rasa tidak enak, misalkan dari biaya misalkan ya, yang paling banyak hal yang menjadi kendala gitu ya dari biaya ya, kita sampaikan saja misalkan dari bentuk layanan yang kita berikan dengan biaya sekian gitu ya. Jadi apa yang mereka bayarkan, biaya yang mereka klien keluarkan itu sesuai dengan yang kita berikan. Ya, kita di situ harus, makanya di sini harus sifatnya itu terbuka ya. Jangan sampai ada hal yang istilahnya harus sama-sama win-win solution ya antara klien dan kita atau perusahaan kita juga harus sama-sama mendapatkan satu bentuk keuntungan tadi ya. Bersikap nggak enakan saat ngobrolin kontrak ya cuma akan membuat kamu nggak enak mengerjakan proyeknya ya. Jadi semua hal harus clear dalam bentuk kontrak tadi. Jadi kita juga saat mengerjakan proyek yang diberikan oleh klien akan benar-benar dengan baik ya kita mengerjakannya. Lalu jujur ya, bersikaplah terbuka tentang pengalaman, kemampuan, dan cara kerja kita ya. Lebih baik terbuka daripada berpura-pura. Nah, di sini kita juga apa yang akan kita berikan tadi juga kita harus jujur, dalam artian misalkan kita mampu atau dalam artian kita tidak mampu membuat misalkan bentuk
desain untuk animasi misalnya ya, kita tidak mampu untuk membuatnya ya. Kita jujur saja kalau kita tidak mampu untuk membuat apa yang klien inginkan gitu ya. Itu salah satu bentuk dari kita jujur dalam hal kompetensi ya, kemampuan kita dalam pekerjaan, apa yang tools apa misalkan yang kita bisa gunakan atau aplikasikan. Nah, jangan sampai kita berpura-pura mampu untuk melakukan atau membuat satu bentuk desain animasi gitu ya, tetapi padahal kita sebenarnya nggak mampu gitu ya. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita menjadi apa ya, tidak sesuai dengan kontrak tadi yang di dalam yang tertuang dalam poin-poin tadi ya. Lalu under promise, jangan berikan janji surga kepada klien ya. Beri mereka pemahaman bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan membutuhkan ketelitian ya. Di sini apa ya, memang kita ketahui dalam kontrak tadi disebutkan berapa lama durasinya. Nah, itu kita harus maksimalkan ya. Kita maksimalkan, namun dalam artian dari waktu kerja kita tadi, kerjasama kita tadi, jangan sampai misalkan kita memberikan janji-janji manis kepada klien bahwa kita bisa atau kita mampu untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan atau proyek yang diberikan itu dalam waktu singkat. Misalkan yang tadinya dalam kontrak itu 3 bulan, kita menjanjikan bisa dalam waktu 1 bulan selesai gitu ya. Itu salah satu bentuk dari under promise, dalam artian kita sudah menjanjikan satu hal kepada klien tapi kita pada akhirnya kita tidak mampu untuk melaksanakannya atau menepatinya. Jadi sesuaikan saja dengan kontrak yang ada, kita lakukan dengan baik, dan kita harus tetap komunikasikan sebaik mungkin dengan klien tadi. Nah, ini buka komunikasi ya, jangan ghosting ya. Klien akan sangat senang kalau kamu responsif dalam berkomunikasi. Jadi walaupun misalkan dalam hal saat ini masa pandemi gitu ya, masih masa pandemi, masih dilakukan secara online ya, ketika si klien menghubungi kita melalui online, melalui WhatsApp gitu ya, atau melalui sosmed gitu ya, DM ataupun misalkan mengirim email. Nah, itu juga kita harus selalu responsif ya, responsif kepada tadi misalkan keluhan-keluhan klien ya, ataupun misalkan follow up klien pun juga harus kita lakukan semaksimal mungkin, sesering mungkin, agar si klien juga merasakan pelayanan yang kita berikan itu pelayanan yang sangat bagus dan pelayanan yang sangat prima. Jangan sampai ketika di dalam proyek ini kitanya menghilang gitu ya, ataupun kita kurang responsif terhadap apa yang klien komunikasikan kepada kita. Bisa jadi kan misalnya desain yang kita berikan ataupun hal-hal lain adanya komplain. Nah, dari tadinya merasa tidak puas dengan pekerjaan yang kita berikan gitu ya, klaim sesuatu hal gitu, karena kita tidak responsif akan menimbulkan suatu komplain yang tadinya mungkin hanya hal kecil yang ingin dibicarakan, yang ingin komunikasikan, tapi karena kita tidak responsif itu akan menjadi bentuk komplain dari si klien. Nah, ini juga ya terkait tadi responsif, laporkan perkembangan ya. Laporan adalah cara nyata menunjukkan kepada klien bahwa kita serius ya mengerjakan proyek mereka. Jadi kita harus setiap saat ketika sudah ada perkembangan gitu, apa yang sudah kita lakukan, kita tetap harus laporkan ya, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui email, ataupun misalkan jika klien itu ada waktu untuk bertemu, kita bisa bertemu dengan klien, agar tadi ya dari kontrak durasi misalkan kerjasama selama 2 bulan atau 3 bulan ya, itu sesuai dengan target yang sudah diberikan oleh klien ya. Kita harus tetap terus melakukan laporan-laporan terkait perkembangan yang pekerjaan yang sudah kita lakukan.
Ya, ini bisa berupa laporan resmi yang menunjukkan kemajuan yang kamu buat atau sekedar email singkat untuk memberitahukan apa yang kamu lakukan selanjutnya ya. Ini terkait laporkan perkembangan dari pekerjaan kita. Lalu antisipasi kebutuhan klien. Nah, ya misalkan di sini ide seringkali datang tiba-tiba ya, termasuk klien yang suka ngide ini itu di tengah proyek. Nah, jadi dalam proyek itu pasti ada revisi-revisi atau misalkan ada tambahan ide dari klien ya. Kita sama halnya kita juga ya, kalau dalam pekerjaan ide itu kan muncul tiba-tiba ya. Terkadang pekerjaan sudah dilakukan tetapi ada hal yang kayaknya lebih bagus seperti ini gitu ya, atau kok logonya seperti ini ya, lebih bagus warnanya kita ganti saja, jangan seperti ini. Itu kan manusiawi ya dalam hal pekerjaan. Nah, klien pun sama seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan klien yang tadi ya, yang bertambah dalam artian ketika proyek itu sudah berjalan, itu harus kita antisipasi ya. Tapi memang harus sesuai dengan tadi kontrak ya, poin-poin yang sudah kita sudah kita dealkan ya tadi, udah kesepakatan ya. Maksudnya jangan sampai keluar jauh dari hal yang sudah kita sepakati gitu. Karena tadi terkait dengan dana, misalkan dalam hal pengembangan website, nah, itu kan lumayan besar ya dana yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan gitu ya. Desain kita sebagai misalkan membuat website, website itu sudah jadi misalnya, tetapi hampir jadilah, bukan sudah jadi, hampir jadi, tetapi di tengah jalan si klien ini ingin ditambahkan ide-ide yang lebih lagi. Nah, itu juga harus kita komunikasikan lagi gitu ya, terkait nanti biaya, misalkan biayanya itu membutuhkan dana lebih atau biaya lebih, itu bisa dikomunikasikan dengan klien ya. Walaupun kita tetap harus responsif tadi dan antisipatif dari hal kebutuhan klien ini ya, jangan langsung menolaknya tapi buka ruang diskusi ya. Itu makanya kita tetap harus berdiskusi, berkomunikasi dengan baik ya, terkait tadi apa yang pekerjaan atau proyek yang kita sepakati. Lalu bertanggung jawab. Nah, tidak semua pekerjaan berjalan lancar ya, ada kalanya misalkan kita melakukan kesalahan ya. Kalau ini terjadi, jangan segan untuk meminta maaf. Jadi ini juga berhubungan dengan materi minggu lalu terkait komplain ya. Ketika adanya komplain atau kita melakukan kesalahan gitu ya, jangan sampai si klien ini merasa tidak puas terhadap pekerjaan yang kita lakukan, terhadap sikap yang kita berikan gitu ya, pelayanan yang kita berikan. Nah, itu makanya kalau ada kesalahan jangan sungkan untuk meminta maaf kepada klien ya. Dengan bahasa yang baik kita bisa menjelaskan dengan sebaik mungkin kepada klien ya. Itu tadi jangan pada akhirnya komplain ini tidak timbul gitu ya. Kalau ada kesalahan sedikit kecil gitu ya, kita juga harus mampu meminta maaf, jangan sungkan, jangan ragu untuk minta maaf pada klien. Nah, bertanggung jawab untuk segera membereskan kesalahan itu lah. Kalau perlu tawarkan bonus sebagai bentuk permohonan maaf ya. Misalnya ya, kalau misalnya kita sudah membuat kesalahan, si klien ini sampai komplain kepada kita ya, nah itu bisa kita sudah melakukan permohonan maaf. Nah, kita untuk meredamkan atau setidaknya melunakkan hati si klien ini ya, karena kita sudah melakukan kesalahan, nah, bolehlah kita berikan bonus untuk misalkan menegosiasikannya lagi untuk proyek kedepannya. Misalnya kita berikan diskon berapa persen gitu ya kepada klien, atau misalkan klien ada proyek terkait satu bidang pekerjaan gitu, kita bisa membantu dengan dengan cuma-cuma. Misalnya kita buatkan desain flyer atau apapun itu yang bisa kita berikan kepada si
klien ini, bonus ya, dalam artian seperti itu. Nah, itu bisa jadi bisa meredamkan ya tadi ya, atau mengurangi atau menghilangkan rasa tadi kesalahan kita kepada klien. Membangun strong relationship dengan klien ya. Yang pertama, tunjukkan bahwa kita peduli dengan pertumbuhan mereka. Nah, jika kita melihat pilihan produk atau keputusan bisnis yang menurutmu berbahaya, angkat bicara. Dalam artian seperti ini ya. Jadi perusahaan kita dengan perusahaan klien ini sama-sama sedang berkembang misalnya gitu ya. Apapun bisnis yang kita jalani antara kita dengan klien, itu juga kita harus membangun hubungan yang baik, hubungan yang kuat ya dengan klien ini ya. Kalau misalkan ada komplain terkait perusahaan klien gitu ya, terkait produk ataupun jasa bisnis ya, itu juga kita bisa membantu, misalkan membantu perusahaan klien untuk apa ya, menanggulangi masalah tadi yang dihadapi oleh perusahaan klien ya. Kita jadinya harus membuat hubungan baik, hubungan yang kuat antara perusahaan kita dengan perusahaan klien. Yang kedua, jika memungkinkan, berikan saran untuk meningkatkan bisnis mereka di luar lingkup proyekmu. Nah, ini karena kita sudah melakukan hubungan baik, hubungan yang kuat dengan klien kita. Nah, bisa jadi kita juga bisa memberikan saran-saran ya, karena sama-sama sedang bertumbuh ya, namanya perusahaan terus-terus berkembang ya, ingin berkembang pesat ya, dalam artian tidak stagnan diam saja gitu ya. Bisnis-bisnis ataupun yang akan perusahaan kita ataupun perusahaan klien lakukan juga pasti akan terus berkembang, dari hal ide-ide yang dilakukan, dari hal pelayanan yang diberikan. Misalnya kita juga harus bisa memberikan saran kepada perusahaan klien tersebut. Lalu selalu sarankan solusi terbaik walaupun mungkin mereka tidak atau mungkin kamu tidak mendapat keuntungan darinya ya. Ini tadi ya, karena sudah ada hubungan kuat, hubungan yang baik ya, strong relationship. Ini berhubungan juga dengan poin kedua, jadi kita bisa harus selalu memberikan saran atau solusi terbaik terkait perusahaan klien. Jangan ragu menyapa lebih dahulu ya, sapa klien dengan hangat, ya memberikan kesan bahwa kita tulus berhubungan dengan mereka. Nah, ini untuk menimbulkan strong relationship tadi ya, hubungan yang baik, kerjasama yang baik dengan klien, itu juga ya kita harus bersikap humble, misalnya kita harus bersikap baik, dengan senyum, sapa gitu ya, dengan kalau kita melakukan semua hal ini dengan ikhlas gitu ya, dengan ikhlas, itu juga akan meningkatkan rasa kepercayaan dari klien kepada kita gitu, bahwa oh ternyata si A ini misalnya dia tulus melayani dengan ikhlas, dengan senyum, sapa gitu ya, semua hal dilakukan dengan baik, maka itu juga akan meningkatkan hubungan baik dengan klien. Nah, lalu ada berbagai tipe klien ya. Kita sih pengennya sih dapat klien yang seperti malaikat ya, tapi yang baik, yang sopan, yang tidak tidak melakukan komplain, tidak cerewet, tidak bawel gitu ya. Pengennya sih mendapatkan klien seperti itu, tapi kan ada beberapa tipe orang yang berbeda-beda sifatnya ya. Jadi pertama itu klien yang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Nah, ini kita bisa komunikasikan dengan dengan klien, walaupun tadi ada kontrak-kontrak ya, poin-poin di dalam kontrak itu juga harus kita jelaskan ya kepada klien ya, poin-poin kontrak tadi ya. Kalau misalkan klien ini tidak paham, kita jelaskan dengan seksama, dengan detail gitu ya. Lalu karena misalkan klien ini tidak tahu, tidak mengerti, lalu mereka ada keinginan tambahan, ya kita fasilitasi, tapi juga kita harus menjelaskan dengan baik kepada mereka terkait tadi proyek-proyek yang sebenarnya
nanti pada intinya ada kesepakatan ya, walaupun tadi kliennya tidak tahu apa yang mereka inginkan. Misalkan mereka tidak mengerti terkait desain, terkait logo, terkait pekerjaan-pekerjaan desain gitu ya, atau apalagi pengembangan web gitu itu kan sangat sulit gitu ya bagi masyarakat atau orang umum gitu ya. Jadi kita harus menjelaskan dengan seksama dengan teliti kepada klien tadi. Lalu klien yang meremehkan pekerjaan kamu ya. Jadi ada beberapa orang memang yang menganggap bahwa gampang lah ini pekerjaan ini gitu ya. Apa sih ini cuma pakai Illustrator doang, atau cuma pakai Photoshop, atau misalkan pakai aplikasi lain gitu ya, pengembangan web Java misalnya, ataupun bahasa pemrograman gampang nih gitu kan. Nah itu tipe-tipe orang itu pasti ada, klien seperti ini ada ya. Mereka berharap jadi dengan mereka meremehkan, mereka menganggap bahwa pekerjaan ini hanya beberapa jam saja bisa selesai ya, ataupun mereka tidak mau membayar lebih ya. Bagaimana cara menanggapinya? Jadi yang terbaik adalah caranya membicarakannya ya dengan jelas melalui kontrak tadi ya di awal. Makanya kontrak itu sangat penting. Minta mereka untuk memperkirakan berapa lama masing-masing akan berlangsung, lalu berikan penjelasan yang masuk akal. Tadi mereka menganggap bahwa pekerjaan ini mudah, jadi bisa dilakukan dengan secepat mungkin misalnya ya. Tapi kita harus juga membicarakannya gitu. Jangan sampai nanti ada hal ternyata karena kan pekerjaan-pekerjaan dari klien lainnya pun bukan hanya dari klien tersebut saja yang kita kerjakan gitu. Proyek-proyek lain juga pasti akan masuk ke kita, ke perusahaan kita. Nah, itu juga kita harus menjelaskan bahwa ya bukan hanya pekerjaan yang proyek ini yang sedang kita lakukan, hanya proyek ini maksudnya, tapi ada proyek lainnya. Kita harus menjelaskan. Misalkan dengan sumber daya manusia yang ada di perusahaan kita misalnya ya, ada berapa orang yang akan melakukan pekerjaan tadi atau proyek tadi. Nah, kita juga bisa menjelaskan terkait tadi mengkomunikasikannya terkait software-softwarenya yang memang perlu proyek ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, bukan hanya beberapa hari, karena kita ingin melakukannya itu dengan semaksimal mungkin ya, hasil terbaik yang kita berikan kepada klien. Itu makanya kita harus mengkomunikasikan terus kepada kliennya. Ada tipe klien yang penawar sadis ya, tawar-menawar untuk kesepakatan. Itu manusiawi gitu ya. Kita juga ketika mungkin nanti ketika kita ada proyek dengan perusahaan lain, kita sebagai klien, kita juga pasti akan menawar dengan biaya sekecil mungkin misalkan ya. Nah, ini juga meminta harga yang lebih rendah. Ini menguji kita ya dalam hal tadi harga atau biaya. Nah, kalau misalkan ada klien seperti ini yang menawar sadis ini, kita harus tetap konsisten ya, bertahan pada harga yang masuk akal. Nah, kalau misalkan tidak sesuai dengan harganya dalam misalkan pengembangan web, tapi dia pengennya murah, tapi desainnya harus maksimal gitu ya, menu-menunya banyak, yang ditampilkan di webnya itu harus sesuai dengan keinginannya, tapi dia pengen dengan harga yang kecil, yang relatif rendah gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita harus menjelaskan dulu secara detail ya, secara biaya yang tadi yang kita keluarkan sesuai RAB tadi ya, sesuai anggaran. Nah, kalau memang penawar ini atau klien ini tetap menawar dengan sadis, ya sudah, tinggalkan saja gitu ya. Maksudnya jangan sampai nanti kita mengiyakan tetapi biayanya kecil gitu ya. Ya itu akan merugikan bagi perusahaan kita. Malah kita istilahnya kita malah nombok gitu ya dari proyek ini. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus sesuaikan dengan kontrak yang ada. Kalau terkait dengan biaya juga ini ya, misalkan dalam proyek ini
proyek dalam 1 tahun gitu ya, antara kita dengan klien. Tetapi di sana biaya-biaya sudah tertuliskan dalam RAB, tapi ternyata tidak sesuai dengan RAB, biayanya itu membengkak misalnya. Itu bisa dilakukan adendum namanya, adendum perubahan kontrak tadi ya terkait anggaran. Itu bisa kita lakukan, tapi tetap kita harus berkomunikasikannya dengan klien gitu ya. Ini yang pernah saya rasakan ketika saya bekerja di Kominfo, ada pekerjaan pengembangan SDM seluruh Indonesia ya untuk teman-teman disabilitas, pelatihan TIK. Nah itu menggunakan pihak ketiga. Nah, jadi ada IO. Nah, ternyata di tengah jalan itu biaya-biayanya membengkak gitu ya. Misalkan tiket pesawatnya, lalu dari harga-harga souvenir ini ternyata meningkat, harganya mahal. Itu bisa dilakukan adendum untuk perubahan anggaran tadi. Ada klien yang rewel ya, mungkin saat tidak enak sekali gitu ya mendapatkan klien yang sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit rewel lah gitu ya. Jadi setiap masalah kecil itu langsung dikomplain. Padahal ya sebenarnya masalah kecil gitu ya, tapi kita juga harus tetap profesional ya menghadapinya, jangan sampai terbawa emosi, jangan tersinggung, tetap tenang gitu ya. Nah, kita harus tetap memberikan informasi yang terbaik ya terkait detail proyek ya, bahwa mereka boleh sebenarnya mengkritik kita ya, kita diberi masukan itu sangat bagus gitu ya. Intinya untuk pengembangan diri kita sendiri, untuk pengembangan proyek ini juga kita membutuhkan, tetapi ya kalau sedikit-sedikit komplain gitu ya, itu juga pasti akan membawa kita menjadikan kita menjadi emosi, jadi tersinggung. Nah, kita harus tetap profesional ya. Jadikan hal itu menjadi masukan positif bagi kita. Nanti istilahnya itu akan membangun diri kita juga untuk menjadi lebih baik ya. Itu bagaimana cara kita menghadapi klien yang rewel seperti ini. Ada juga klien yang ghosting ya. Ini jenis klien yang awalnya di awal itu antusias ya, terlihat antusias dengan proyek, senang dengan pekerjaan kita, tetapi misalnya ketika kita membutuhkan informasi yang lebih banyak ya, atau persetujuan untuk keputusan berikutnya, mereka sama sekali tidak responsif ya. Mereka hanya tidak terorganisir, atau kadang memang klien ini sibuk. Jadi cara menghadapinya seperti apa ya, kita harus siap. Nah, kontrak tadi, kembali lagi kepada kontrak itu harus mencakup data mentah atau bahan apa yang harus disediakan klien dan tenggat waktu yang dikirimkan. Jadi apapun bentuk informasi detail ya, data-data yang kita butuhkan itu juga harus masuk dalam kontrak dan dituliskan berapa lama klien ini harus mengirimkan kepada kita. Lalu catat setiap komunikasi dengan mereka. Misalkan komunikasinya itu idealnya itu harus biasanya menggunakan email. Jadi detail-detail pekerjaan, data-data yang klien berikan kepada kita, itu kita bisa melihatnya lagi kalau perlu dalam bentuk timeline ya, timelinenya pekerjaannya seperti apa, agar ya proyek ini berjalan dengan lancar, dengan bagus, sampai tenggat waktu yang memang dituliskan di dalam kontrak itu tercapai gitu, dan dengan hasil yang terbaik tadi ya, ketika kita menghadapi tadi klien yang ghosting, yang tidak responsif. Klien yang tahu detail ya, detail sekali, mereka adalah klien yang memberitahu kita ya cara yang lebih baik untuk melakukan segalanya. Misalkan mereka lebih banyak tahu tentang desain, lalu tentang konten ya, tentang keuangan, akuntansi, tentang pengembangan web tadi ya, bahasa pemrograman ya, mereka lebih tahu detail. Caranya gimana kita untuk menghadapi klien yang seperti ini?
ya kita harus tahu kita harus menerima ya bahwa ya klien kita seperti ini orangnya gitu ya. eh Sesuai dengan kontrak tadi ya, kembali lagi ya, kita harus tahu bagaimana pekerjaan, step-stepnya seperti apa, walaupun memang dia sangat tahu detail gitu ya, kita anggap tadi ya sebagai masukan positif saja kepada kita, bagi kita ya. Itu juga pastinya kalau klien ini tahu detail, tahu segala hal gitu, itu juga pasti akan membantu pekerjaan proyek ini ya. Atau misalnya dia sudah tahu sekali, sudah tahu berlebihan lah gitu ya, kita sudah tidak berhasrat, dalam artian kita tidak menginginkan proyek ini, ya sudah, jangan diambil gitu ya. Kalau kita tidak mau untuk mengambil proyek ini, jangan sampai nanti ketika di jalan kita sudah mengambil proyek ini ya, kita seperti diatur tadi ya oleh si klien dalam hal semuanya itu detail sekali gitu ya. Kita apa yang kita kerjakan benar-benar diperhatikan detail, diatur gitu ya. Terkadang kan ya kita tidak inginkan seperti itu. Semuanya harus berjalan dengan smooth misalnya, dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan pekerjaan apa yang kita lakukan gitu ya. Pekerjaan tipikal orang pun juga dalam menyelesaikan pekerjaan itu beda-beda ya. Jangan sampai disamakan dengan orang lain juga. Nah, klien yang selalu aktif. Nah, di sini makanya kita juga dalam kontrak kita pekerjaan ini juga, proyek ini harus dilakukan di jam kerja ya. Jangan sampai tengah malam kita tetap kontak dengan klien, harus melayani klien itu 24 jam. Itu kita harus tahu waktu juga. Kita juga perlu istirahat ya. Kita bekerja itu juga jangan tahu waktu jam kerja ketika weekend pun ya. Itu adalah waktu kita bersama keluarga ya. Bolehlah misalkan email atau membalas responsif tadi itu misalkan waktu weekend, tapi jangan sampai weekend pun kita harus melayani klien terusan gitu ya. Makanya di kontrak juga harus kita jelaskan bagaimana mekanisme pekerjaan yang akan kita lakukan, karena ini kan merugikan kita sendiri gitu ya. Tengah malam kita tetap responsif misalnya, ya mungkin mereka mengirimkan email tengah malam, tapi kita bisa membalasnya, atau WhatsApp gitu ya, kita bisa membalasnya besok pagi atau ketika jam kerja saja. Jangan sampai kita paksakan, karena kalau kita paksakan si klien ini akan terus menerus menghubungi kita, jadi kesannya itu kita tidak ada waktu kerja, kita bekerja itu 24 jam ya. Itu akan merugikan diri kita sendiri nantinya. Nah, klien yang tidak mau membayar, nah ini ya, ini adalah tadi, makanya kita harus kontrak tadi, poin-poin hitam di atas putih, di atas materai juga gitu ya. Ketika klien ini tidak mau membayar, ya itu kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib gitu ya. Kalau sudah tidak bisa dikomunikasikan secara kekeluargaan ya, itu karena kan ini terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan, ini kan biaya, memerlukan biaya gitu ya. Urusan kita sudah mengeluarkan biaya untuk melakukan proyek ini, tapi si klien sampai tanggal waktu yang ditentukan dia tidak mau membayar. Ini makanya perlunya kontrak tadi. Atau tadi ya, misalkan bisa juga sebelum kita menempuh jalur hukum ya, kita tetap mengkomunikasikannya dengan si klien ini, lalu memberikan komen-komen ya, di seperti hukuman lah, komen-komen kepada kita viralkan misalnya, seperti itu ya. Jika perlu, jelaskan bahwa kamu akan membawanya ke pengadilan jika mereka masih menolak untuk membayar. Ini tahap akhirnya, tapi kita bisa mengkomunikasikannya dengan seksama, dengan baik gitu ya, kepada klien seperti macam ini. Nah, ini adalah studi kasus, nanti teman-teman bisa
membacanya di rumah masing-masing ya. Studi kasus ini mungkin itu ya. Studi kasus ini berkaitan tadi ya dengan materi yang saya berikan. Ya, kamu tidak mau weekend diganggu tadi ya, berkaitan dengan walaupun kita responsif tapi kita juga harus tahu waktu sesuai dengan kontrak saja, kita tuliskan di dalam kontrak. Jadi yang terpenting adalah makanya tadi ya, poin-poin kerjasama itu kita tuangkan di dalam sebuah kontrak ya. Jadi kalau ada masalah apapun itu, kita kembali lagi kita melihat kontrak yang sudah kita sepakati bersama klien ya. Mungkin ini penjelasan dari saya terkait materi minggu ke-10 client handling secara general tadi, dari bagaimana kita menyiapkan kontrak ya, semuanya struktur formulir kontrak sampai tadi tipe-tipe dari klien. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya, ataupun pendapat, sanggahan, ataupun bisa hubungi saya, japri saya ke nomor WhatsApp. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdiskusi ya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak teman-teman atas waktu dan perhatian yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.